Halo teman-teman, selamat datang di Numerair Class. Di video kali ini, kita akan membahas mata pelajaran Matematika Saintek, materi, matriks, dan vektor. Langsung saja, kita mulai. Nomor pertama, jika diketahui matriks A seperti ini, maka jumlah semua nilai X sehingga nilai determinan A adalah 27. Nah, kita harus tahu konsep determinan ya. Determinan rumusnya adalah AD min BC. Nah, sehingga kita cukup mencari nilai determinan matriks A, lalu kita sama dengankan dengan 27. Berarti kita punya 2X tambah 1 dikali X dikurang X min 1 dikali 3 sama dengan 27. Lalu kita kalikan 2X kuadrat tambah X dikurang 3X tambah 3 sama dengan 27. Kita pindahkan saja 27 ke kiri. Jadi kita sederhanakan menjadi 2X kuadrat min 2X lalu min 24 sama dengan 0. Kita bisa bagi 2 menjadi X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Lalu kita bisa faktorkan menjadi X min 4 kali X plus 3 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan nilai X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan min 3. Dan yang ditanya adalah jumlah semua nilai X. Yang berarti X1 ditambah X2 adalah 4 tambah min 3 sama dengan 1. Yaitu jawaban yang benar untuk nomor pertama adalah pilihan A. Begitu ya. Kita lanjut. Nomor 2, jika diketahui matriks A dan matriks B, maka jumlah kuadrat semua akar persamaan A, determinan A sama dengan determinan B adalah, nah di sini kita harus tahu konsep jumlah kuadrat semua akar. Maksudnya adalah, yaitu X1 dikuadratkan ditambah X2 dikuadratkan. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa sederhanakan menjadi X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2 kali X1 kali X2. Ini seperti faktor biasa ya. Jadi pada akhirnya kita harus mencari nilai dari ini. Caranya, karena kita sudah diketahui, yaitu persamaannya adalah determinan A sama dengan determinan B. Nah, kita harus mengingat lagi konsep determinan pada nomor pertama, yaitu AD min BC. Kita dapatkan AX kurang B kuadrat sama dengan BX kuadrat dikurang AB. Kita bisa pindahkan ruas kiri ke ruas kanan. Kita dapatkan BX kuadrat dikurang AX gitu ya, ditambah B kurang AB sama dengan 0. Nah, di sini kita harus mencari nilai dari X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Caranya adalah dengan menggunakan konsep dari akar-akar persamaan kuadrat. Begitu. Untuk rumusnya yaitu X1 tambah X2 adalah min B per A, dan X1 kali X2 adalah C per A. Gitu. Jadi kalian harus ingat kembali konsep akar-akar dari persamaan kuadrat. Sehingga pada persamaan ini kita dapatkan X1 ditambah X2 adalah, kita lihat, berarti min kali min A per B. Atau sama saja dengan A per B. Dan untuk X1 kali X2 kita dapatkan B min AB dibagi B. Kita bisa coret nih B-nya. Coret, coret, coret. Gitu ya. Ini maksudnya B kuadrat, maaf. Nah, jadi kita punya B kurang A. Gitu ya. Kita simpan nilainya. Nah, lalu kita terakhir tinggal masukkan nih nilai yang sudah kita dapatkan ke dalam pada awalnya yang kita cari. Yaitu kita dapatkan A per B dikuadratkan dikurang 2 kali B min A. Yaitu jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah pilihan C. Gitu ya. Kita lanjut. Dan untuk nomor 3, diketahui pada matriks A, 1A, B, C. Jika bilangan positif 1, A, C membentuk barisan geometri berjumlah 13. Dan bilangan positif 1, B, C membentuk barisan aritmatika. Gitu ya. Jadi, yang ditanya adalah determinan A adalah
Oke, di sini kita lihat. Kita punya informasi kalau 1, A, C ini adalah barisan geometri ya, yang berjumlah 13. Karena jumlahnya kecil atau 13, berarti kemungkinannya yaitu ya kita coba saja. Kita mulai rasionya mungkin kita coba 2, berarti kan 1,2,4. Ini hasilnya 7 ya, kalau ditambahkan, berarti bukan. Lalu kita coba 3 nih, 1,3,9. Ini hasilnya 13. Oke, berarti kita dapatkan ini barisan geometrinya, yaitu A-nya 3, C-nya 9. Gitu. Kita simpan, dan lalu kita diketahui juga kalau 1, B, C adalah barisan aritmatika. Gitu ya. Nah, karena kita sudah tahu nilai dari C, kita masukkan saja nih 1, B, 9. Gitu. Berarti kan untuk dalam barisan aritmatika, bedanya itu harus sama. Berarti B-1 harus sama saja dengan 9 B. Atau di sini kita bisa dapatkan, kita pindahkan saja ruas kanan ke ruas kiri, berarti 2B. Satunya kita pindahkan ke kanan, jadi 10. B sama dengan 5. Gitu. Jadi kita sudah mendapatkan nilai A, B, dan C. Pada akhirnya kita dapatkan matriks A, gitu ya, yaitu 1, A-nya kan 3, B-nya 5, dan C-nya 9. Gitu ya. Jadi untuk determinan A adalah AD min BC, atau 1 kali 9 dikurang 3 kali 5. 15 ya berarti ya. 15. Yaitu sama saja dengan min 6. Jawaban yang benar untuk nomor 3 adalah pilihan delta. Kita lanjut ya. Oke, nomor 4. Nah, sekarang kita masuk ke soal vektor ya. Karena dari tadi kita sudah membahas soal-soal dari matriks. Oke, diberikan vektor-vektor, vektor A dan vektor B. Oke, kita tulis dulu ya. Berarti vektor A itu kita bisa ubah menjadi bentuk X min 3X dan 6Y. Begitu juga dengan vektor B. Kita ubah menjadi 1 min Y, lalu 3 di sini min kali 1 plus X dalam kurung, tutup kurung. Gitu. Dengan syarat X harus lebih besar dari 0. Oke. Jika ada A dan B sejajar, berarti kita harus ingat nih, kuncinya adalah kata sejajar. Artinya, kita bisa tulis vektor A sama dengan K kali vektor B. K itu apa sih? K itu kelipatan. Gitu ya. Jadi, vektor A dan vektor B merupakan vektor yang sejajar dengan kelipatan tertentu. Gitu ya. Nah, kita bisa samakan itu menjadi X min 3X 6Y sama dengan K 1 min Y 3 min 1 tambah X. Gitu. Nah, kita samakan saja nih. Kita punya nih persamaan pertama, berarti X sama dengan K kali 1 min Y. Lalu 2 min 3X sama dengan K kali 3. Nah, di sini, di persamaan 2, kita bisa gampang nih kita ubah menjadi X sama dengan min K. Kita simpan saja nih. Nah, di persamaan 3, kita dapatkan 6Y sama dengan K kali min 1 min X. Kita kalikan minusnya ke dalam. Nah, caranya adalah kita harus mencari nilai X dan Y. Ya, kita masukkan saja ke persamaan 1 dan persamaan ketiga. Gitu ya. Berarti kita coba dulu ke persamaan 1. Aku tulis di atas. Misalkan persamaan 1 kita tahu X sama dengan K kali 1 min Y. Gitu ya, pada persamaan 1. Berarti kita ganti saja K-nya dengan min X. Berarti kita punya X sama dengan min X kali 1 min Y. Kita dapatkan dengan cara mencoret nih. X-nya kita coret, kita dapatkan Y min 1 sama dengan 1. Y sama dengan 2. Gitu ya. Kita simpan. Berarti terakhir, kita harus mencari nilai X dengan cara masukkan ke persamaan 3. Gitu. Kita punya 6Y sama dengan K kali min 1 min X. Gitu ya. Kita sudah punya Y-nya 2. Dan X sama dengan min K. Gitu. Kita tinggal substitusi. Berarti 6 kali 2, 12. K kita ganti dengan min X kali min 1 min X. Gitu. Kita kalikan 12 sama dengan X plus X kuadrat. Gitu. Kita pindahkan 12 ke kanan. X kuadrat tambah X kurang 12 sama dengan 0. Berarti di sini faktornya adalah X tambah 4 kali X min 3 sama dengan 0.
Berarti yang diambil adalah X sama dengan 3. Karena di sini X plus 4 nanti kan menghasilkan X sama dengan min 4. Kita harus ingat syaratnya, yaitu X harus lebih besar dari 0. Gitu. Makanya kita ambil X sama dengan 3. Gitu ya. Karena kita sudah dapatkan nilai X dan Y, berarti kita cukup masukkan kembali ke vektor A dan vektor B. Nah, yang ditanya adalah vektor A tambah vektor 3B. Gitu. Berarti kita dapatkan X-nya 3, lalu min 3 kali 3 min 9, 6Y berarti 12. Itu, tambah 3 kali vektor B, kita masukkan 1 min 2 adalah min 1, 3, min, kita dapatkan min 4, gitu. Nah, nanti kita sudah mendapatkan hasilnya adalah 0, ini juga 0, dan ini 0. Nah, oleh karena itu, kita bisa bilang, untuk nomor 4, hasilnya adalah 0, yaitu pilihan yang benar adalah pilihan A. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, nomor 5, sekarang kita lihat nih, kata kuncinya adalah vektor A dan vektor B saling tegak lurus. Gitu. Tadi kan kita membahas vektor yang sejajar. Kalau vektor yang saling tegak lurus, artinya kedua vektor apabila dikalikan, dalam hal ini vektor A kali vektor B, harus sama dengan 0. Gitu. Kita kalikan saja nih. Kita mulai dengan menulisnya kembali, berarti kan 2P1. Untuk vektor B, 3, 2, 4. Gitu ya, sama dengan 0. Nah, yang ditanya adalah nilai P. Nah, kebetulan kita bisa mencarinya. Kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6, tambah 2P, tambah 4 sama dengan 0. Kita pindahkan 2P sama dengan 10. Kita pindahkan nih, jadi min 10. Lalu bagi 2, P sama dengan min 5. Gitu ya. Jadi untuk soal vektor, biasanya yang keluar tuh vektor yang sejajar ataupun vektor yang saling tegak lurus. Jadi untuk nomor 5, jawaban yang benar adalah pilihan Bravo. Gitu ya. Nah, terakhir, sebelum menutup video ini, ada soal yang bisa kalian kerjakan di rumah sebagai latihan. Nanti jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Atau bisa dengan cara tag numerer kelas di story, pembahasan terbaik versi kalian. Dan untuk kalian yang ingin bergabung di grup belajar kami, nanti kakak bisa berbagi tips-tips dalam mengerjakan soal UTBK dan masih banyak informasi lainnya. Nah, di sana jangan lupa untuk cek di link deskripsi ya. Nah, terakhir, kakak minta untuk subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung perkembangan channel edukasi ini. Jika kalian mempunyai saran untuk materi ataupun soal selanjutnya yang akan dibahas di video-video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.